wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Statistical Quality Control yang terdiri dari Reza Febriansyah yang membuat makalah, Muhammad Solah yang membuat PPT ini, dan saya sendiri Muhammad Jalaluddin yang akan mempresentasikan tentang Statistical Quality Control. Yang pertama yaitu topik pembahasan. Topik pembahasan itu ada dua. Yang pertama biografi singkat Eugene Lauderdale. Yang kedua yaitu metode yang ditemukan Eugene Lauderdale. Ini adalah biografi Eugene Lauderdale. Eugene Lauderdale lahir pada tanggal 15 Februari 1897 dan meninggal pada 9 Juni pada tahun 1996. Ia adalah seorang insinyur sipil dan pendidik Amerika. Grant dianugerahi banyak pengarahan akademis dan profesional seperti gelar doktor kehormatan di bidang teknik sipil di Monata State University. Statistical Quality Control atau disebut dengan SQC atau statistik pengendalian kualitas merupakan teknik penyelesaian masalah yang digunakan untuk monitor, pengendalian, menganalisis, mengelola dan memperbaiki produk dan proses penggunaan metode-metode statistik. Sering disebut sebagai statistik pengendalian proses. SQC dan SPC memang merupakan dua istilah yang saling bertukaran, yang apabila dilakukan bersama maka penggunaan akan melihat gambar kinerja proses masa kini dan masa mendatang, atau Clew and Harwood pada tahun 1999. Konsep terpenting dalam pengendalian kualitas statistik adalah variabilitas, yaitu 1. Variabilitas antar sampel, misalnya rata-rata atau nilai tengah. Yang kedua, variabilitas dalam sampel, misalnya range atau standar deviasi. Penyelesaian masalah dalam statistik mencakup dua hal, antara lain yang pertama yaitu melebihi batas pengendalian jika proses dalam kondisi di luar kendali. Yang kedua, tidak melebihi batas pengendalian jika proses dalam kondisi kendali. Metode SQC, statistik pengendalian kualitas proses, merupakan teknik penyelesaian masalah yang digunakan sebagai moderator, monitor, pengendali, penganalisis, pengelola, dan memperbaiki proses penggunaan metode-metode statistik. Variasi proses terdiri dari dua macam penyebab, yaitu yang pertama sebab umum atau random causa atau Kensi causa yang sudah melekat pada proses. Dua penyebab khusus, assignable cause atau special cause, yang merupakan kesalahan yang berlebihan. Diagram kendali, diagram yang menjelaskan proses terjadi dalam hasil observasi data-data atau produk. Unsur dalam diagram kendali antara lain yang pertama garis pusat, batas atas, batas bawah, grafik, plot data observasi. Untuk membantu diagram kendali dibutuhkan sekumpulan data yang akan diplot ke dalam diagram. Dalam diagram kendali data digunakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada data variabel atau karakteristik yang diperoleh dari pengukuran, contoh berat panjang, dan lain-lain. Bisa merupakan angka utuh atau pecahan, variabel acak, dan kontinu. Yang kedua, data atribut, yaitu karakteristik yang diutamakan untuk ukuran kecacatan dan mengklasifikasikan untuk produk menjadi baik atau buruk atau cacat, contoh radio berfungsi atau rusak. Variabel acak yang diskrit. Metode SQC, diagram X dan R untuk nilai kontinu. Diagram S digunakan untuk menganalisa nilai rata-rata subkelompok data. Diagram R digunakan untuk menganalisa range atau kisaran dari subgrup atau kelompok data.
R adalah range. Kedua diagram tersebut saling melengkapi karena sampel harus menunjukkan nilai rata-rata yang dapat diterima pada jarak pengukuran yang dipertanggungjawabkan sebelum proses ditanyakan dalam keadaan under control. Tujuan penggunaan diagram X dan R antara lain yang pertama yaitu melihat sejauh mana satu proses produksi sudah sesuai dengan standar desain proses ataukah belum. Yang kedua, mengetahui sejauh mana masih perlu diadakan penyesuaian adjustment pada mesin-mesin alat metode kerja dipakai dalam satu proses produksi. Yang ketiga, mengetahui penyimpanan kualitas atas hasil produk dari satu proses produksi, kemudian disusul dengan dilaksanakan tindakan-tindakan tertentu dengan tujuan agar tidak terjadi penyimpangan atas kualitas pada proses berikutnya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang tidak berkenan, kami kelompok 1 minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.